Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin, dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun. Baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Akibatnya kas negara habis untuk mencicil bunga hutang. Untuk tahun ini saja, negara harus membayar bunga hutang lebih kurang 800 triliun. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang Jokowi? Jawabannya adalah dengan memeras rakyat. Lewat cara apa? Pajak. Karena itulah sekarang pajak itu sudah berlari dari makna awalnya, yaitu sumbangan sukarela dari orang kaya ke orang miskin lewat jembatannya pemerintah. Menjadi kewajiban semua orang, mau dia kaya atau miskin, artinya dia menjadi kewajiban alias perbudakan. Apalagi jikalau Anda lihat fenomena saat ini, bagaimana pemerintah semakin kejam, bahkan sampai merampas kendaraan rakyat yang sedang terparkir, baik di depan rumah, di halaman tempat ibadah, pasar, bahkan yang sedang melintas di desa mengangkut rumput atau hasil pertanian. Ini sangat tidak manusiawi. Anda kira mengapa semua kebiadaban dan kejahatan ini terjadi? Jawabannya adalah untuk membayar hutang luar biasa Jokowi tadi. Terkecuali Anda mau hutangnya tadi ditimpakan pada Anda saja, yaitu kelompok yang fanatik dan ngotot. Tapi Anda pasti tidak mau, bukan? Ya, akhirnya semua rakyat yang terkena getahnya, terutama rakyat miskin yang paling terdampak dan paling menderita akibat hutang pemerintah luar biasa tadi. Dan setelah program perampasan kendaraan rakyat tadi sukses, pemerintah juga mulai menerapkan pada bisnis properti rumah dan tanah. Semua akan dipajaki. Dan jika tidak sanggup membayar, maka semua akan disita jadi milik negara. Itulah sebabnya kewenangan TNI dan Polri diperluas, karena mereka tahu bahwa gejolak sosial dan keos akan terjadi akibat kebijakan itu. Jadi efek dari hutang itu bukan saja ekonomi hancur-hancuran, daya beli anjlok, ekonomi hancur, PHK terjadi di mana-mana, bahkan negara bisa bangkrut dan pecah karena hutang. Jadi, jangan pernah anggap sepele soal hutang ini. Hutang adalah awal dari mengapa pemerintah berubah.